Kemudian juga disebutkan di sini ada lagi satu kitab namanya Al-Aqaid, karangannya disebutkan Allamah Muhammad Bakir Al-Majlisi. Disebutkan bahwa mimma udda, termasuk yang dianggap min daruriyati dinil imamiyati, termasuk hal pokok terpenting wajib harus di dalam agama imamiyah. Syiah itu yang kita maksud di sini, mohon maaf tadi belum sebut. Syiah imamiyah kadang-kadang begitu, atau Syiah Ja'fariyah namanya, atau Syiah Itsna Asyariyah, kadang-kadang gelarnya itu. Syiah imamiyah mengimami imam 12, atau Syiah Ja'fariyah atau Itsna Asyariyah. Itu. Nah ini mimma udda min daruriyati dinil imamiyati. Kok tidak dinil Islam ya? Termasuk satu hal yang harus diyakini di dalam agama imami ini, istihlalul mutma'ati, menghalalkan kawin kontrak, wa hajjut tamattu'i, haji tamattu, ini masalah sederhana, haji tamattu, wal bara'ah minats salasati, terbebas jauh, enggak senang kepada 3 orang. Siapa itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, semuanya seperti itu semuanya. Habis ini tidak boleh perang dengan orang Syiah, kita tarik hati mereka. Mereka saudara-saudara kita yang lepas ya. Jangan sampai mendengar seperti ini lalu nanti ngambil pedang, tidak. Mereka diantaranya sahabat kita, saudara kita yang subhanallah bisa menjadi lebih bagus daripada kita, bisa menjadi lebih hebat daripada kita. Tapi kita pengen sama-sama hebat ya di hadapan Allah, mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah ya kami ingatkan dari surat cinta. Biarpun saat ini kita dengar tidak nyaman, tapi jangan jadikan kita lalu nanti melakukan satu tindakan yang tidak. Hanya asal tahu saja. Jadi nanti barangkali ada dari saudara Syiah yang belum puas, bisa didiskusikan, didatangkan. Kalau perlu mendatangkan referensi yang ada datangkan semuanya. Dibaca yang bagus. Kalau sebab kitab Syiah juga berbahasa Arab, memang ada bahasa Persia, ambil yang bahasa Arab, bisa didiskusikan, dialog dengan siapa saja, asalkan tujuannya mencari kebenaran. Insya Allah hamba Allah ini siap untuk membantulah, menunjukkan kita bisa, insya Allah. Jadi tidak harus kita bermusuhan, tidak, akan tapi kita hanya memusuhi akidah, bukan memusuhi orang dan zatnya. Karena diantara orang dan zatnya ini ada yang cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membenci zatnya berbahaya, tapi membenci akidahnya ya, itu adalah yang benar. Zatnya harus tetap kita tolong, kita bagaimana agar mereka kembali ke jalan yang benar. Masih banyak lagi. Lah ini termasuk yang kita sebutkan tadi, Mahdi, Imam Mahdi bersama pasukannya membongkar. Ini disebutkan di dalam Mahdi Biharul Anwar Al-Jami' li Durari Ahbari A'immatil Adhar, lautan cahaya yang mengumpulkan tentang buku tentang berita-berita para imam-imam yang suci. Al-Allamah Fakhrul Ummah Al-Maula Syekh Muhammad Bakir Al-Majlisi ini. Di situ disebutkan, ceritanya apa? Ada di situ cerita tumayan tashirul khabaru fin nasi wa yahdurul Mahdi. Suatu ketika nanti Mahdi datang, wa yakshiful judran, membongkar tembok-tembok itu, minal qabraini, di kuburnya 2 orang, Abu Bakar dan Umar bersama Rasulullah. Imam Mahdi datang ke kuburnya Nabi Muhammad dan membongkar 2 kubur. Wa yaqulu linnuqabai, dan berkata kepada pengikut-pengikutnya, pasukannya Mahdi, ibhathu anhuma, cari di mana mayatnya Abu Bakar dan Umar. Wa mbashuhuma, bongkar. Akhirnya fayabhathu nabi aidihim, mereka para pengikut ini membongkar, mencari, hatta yasiluna ilahima, sampai kepada mayat atau jenazah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Fayukhrijani, kemudian mereka mengeluarkan semuanya, fayakshifu anhuma akfanahuma, dirobek kafannya, wa ya'muru Imam Mahdi mengangkat biraf'ihima, untuk diangkat tinggi-tinggi, fayaslubuhuma, lalu disalib. Nah ini diantaranya. Jadi Sayyidina Abu Bakar sampai begitu ya, disalib nanti, masya Allah, subhanallah, jangan dicampur. Riwayat min turuki ahlil bait min jawazil la'nihim. Ini kitab namanya Nafahatul Lahud fil la'nil jibti wat tauhid. Buku tentang pelaknatan buat jibit wat tauhid. Jibit wat tauhid kan masalah iblis, setan ya. Ini untuk Abu Bakar dan Umar nih, masya Allah. Sayyidina Abu Bakar dan Umar, lihat. Mi fi nubdatin yasiratin mimma warada fi turuki ashabina al-imamiyah.
sekelumit dari yang datang, yang akan saya sebutkan, yang datang dari keyakinan para imam, madhab imami ini Ja'fari. Apa itu? Huwa sarihun, dengan terang-terangan bila'ni haula'i, melaknat mereka, wa isbati kufrihin, dan menyatakan mereka itu kafir. Idh huwa min syiddati duhuri wal wuduh, sangat jelas tentang kekafirannya itu. Kemudian disebutkan lagi, waqad ishtahara anna amirul mu'minin, telah masyhur bahasanya amirul mu'minin Imam Ali, karena beliau itu yaknutu, berkunut fil witri, di witir, bila'ni sonamai Quraisyin, melaknat dua berhala Quraisy, maksudnya Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Yuridu bihima, maksudnya adalah Abu Bakar wa Umar. Biharul Anwar lagi, Masya Allah. Biharul Anwar yang tadi, Takribul Ma'arif li Abi Salah an Abi Ali Al-Khurasani an Maula ini Ibn Hasan an Maula li Aliin Ibn Al-Husaini qala kuntu ma'ahu alaihi salam, aku bersama Imam Ali Ibn Husain, Ali Zainal Abidin, fi ba'di khalawati, suatu ketika lagi berduaan begitu. Fakultu inna li alaika haqqan alla tukhbirani an hadaini rajulain, demi Allah beritahu tentang dua orang ini, namanya an Abi Bakar dan Umar. Faqala Imam Ali Zainal Abidin, imam kita yang kita ceritakan dalam Sayyidina Husain, satu-satunya orang yang selamat dari keturunan Imam Husain adalah Imam Ali Zainal Abidin, mengatakan apa? Sayyidina Abu Bakar adalah kafironi, kafir. Tidak sampai di situ, wa kafirun, dan kafir man ahabbahuma, yang mencintai. Ini hampir semua ini. Nah, bisakah bertemu sebenarnya? Kita tidak kalau mereka yang mengkafirkan kita, mereka mengatakan Islam, kalau ketemu ini bahkan nanti ada yang pokoknya nanti ketemu insya Allah lebih parah lagi sampai akhir. Aku kabar waktu sudah. Biharul Anwar lagi, Masya Allah. Aqulu al-akhbar ad-dalati ala kufri Abi Bakrin wa Umar wa adrabuhuma, adapun berita tentang kekafiran Abu Bakar dan Umar dan yang semacamnya itu, wa thawabu la'nihim, dan banyak, dan pahala bagaimana melaknat mereka itu banyak. Aktsar min ayyudkar, banyak dari untuk disebutkan fi hadzal mujallad, tidak cukup kalau saya harus sebutkan. Wah, hebat, masih banyak lagi maksudnya, padahal cuma satu lembar yang kita ambil, kalau dibaca semuanya bisa. Di sini disebutkan juga Allahumma la'an Umar. Ini tambih ini kan lebih dari yang lainnya, amat penting. Tambih, lam, ketahuilah wahai siapa, pokoknya ketahuilah, anna ashrafal amkinati, paling mulianya tempat, wal awqat, waktu, wal halat, dan keadaan, paling bagusnya keadaan, wa ansabuha, dan yang paling cocok, lilani alaihim, untuk melaknat mereka, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, itu kapan? Alaihimul la'nah, semoga laknah, ini di doanya. Idza kunta fil madali, di tempat kencing sana, kutuk. Fakul inda kulli wahidin minat takhliyati, setiap kita buang air sekali, keluar sekali, kutuk. Wal istibra'i, lagi membersihkan, istibra' itu menghilangkan sisa-sisa dengan atau lagi menggoyang-goyang, mohon maaf, di saat kita buang air. Wa tathhir, dan saya bersuci, itu doa bagaimana? Allahumma an Umar thumma Abu Bakrin, ya Allah kutuklah Umar, kemudian Abu Bakar, Umar thumma Utsman, Umar kemudian Utsman, Umar thumma Muawiyah, kemudian Umar thumma Yazid, Umar thumma Umar thumma, sampai Umar. Allahumma an Aisyah wa Hafsah, ya Allah kutuklah Aisyah dengan Hafsah, dan habis. Aduh. Dan ini tidak dipungkiri oleh mereka. Kalau urusan ini mereka tidak bisa. Kalau ada yang mengatakan, siapa yang mengatakan mengutuk Abu Bakar? Oh enggak, kalau yang tadi masalah tahriful Quran mereka masih membela, tapi kalau Abu Bakar di buku mereka ada dikutuk. Kalau ada orang Syiah mengatakan siapa yang mengutuk Abu Bakar, bohong. Yakinlah 100%, tidak mungkin tidak. Dan dikala di dalam Syiah itu ada namanya menyembunyikan takiyah, padahal mbahnya Imam Husain, para Imam Ali Zainal Abidin, orang yang imam yang keempat ya, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Imam Ali Zainal Abidin, ini adalah orang yang sangat berani di saat sakit
Ditanya oleh Yazid, siapa engkau? Aku adalah Ali Zainal Abidin. Tidak tak kira aku anaknya orang jalanan biar nggak dibunuh. Tidak. Ali, ana Ali Zainal Abidin ibn Husain ibn Ali. Kalau mau bunuh, bunuh. Ini baru jagoan. Tidak ada menyembunyikan. Berani. Wah. Kemudian ada lagi ini, Masya Allah. Abu Bakar, Umar, Aisyah ini, Siti Aisyah yang pengen meracun. Ini ada ceritanya ini. Suatu ketika dari Ali Shadiq, Imam Ja'far As-Shadiq Fikoli berkata, wa id asarra Nabi, suatu ketika Nabi Muhammad asarra ini membisikkan ila ba'di azwajihi, kepada sebagian istrinya, hadisan berkataan, yaitu Hafsah waktu itu. Qala As-Shadiq, Imam Ja'far As-Shadiq berkata, kafarat fi qawliha, dia telah ingkar dengan omongannya. Fi qawliha, man amba'aka hadha, man amba'aki hadha. Qala Allah, man amba'aka hadha, siapa yang memberitahu ini? Qala Allah, fiha wa fi ukhtiha. In tatuba ila Allah faqad sahat qulubukuma. Bukan ini. Aizakhat wa zai. Wa fi riwayatin annahu a'lama Hafsah. Ini kita maksud. Wa fi riwayat, dalam riwayat, annahu, sesungguhnya Nabi Muhammad a'lama, memberitahu. Kepada siapa? Hafsata. Kepada Sayyidah Hafsah. Bisian Nabi Muhammad apa? Anna abaha wa Abu Bakrin yaliyanil amro. Bahwasanya, hei Hafsah, abahmu Umar dan Abu Bakar nanti bakal memimpin. Ini kan sebetulnya bagi ahli sunnah kan, ini kan tek kalau Sayyidina Abu Bakar bakal memimpin, ya kan mestinya begitu. Tapi dia lupa waktu ngomong begitu maksudnya apa? Ingin menjelekkan Siti Hafsah. Padahal semestinya dalil ini jadikan hujah. Rasulullah membisikkan untuk ngasih tahu kalau pemimpinnya siapa? Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Tapi enggak, dia tidak mencari itu. Tapi yang dicari apa? Hei Hafsah, nanti bapakmu akan jadi khalifah dan Abu Bakar. Fa'afsyad ila Aisyah. Sayyidat Hafsah akhirnya bercerita tentang Siti Aisyah, tentang ayat tadi itu. Cerita tentang berita tadi diceritakan kepada Siti Aisyah. Fa'afsyad ila abiha. Kemudian Siti Aisyah menyampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar. Fa'afsya ila sahibihi. Abu Bakar berbisik kepada Sayyidina Umar. Fajtama'a, akhirnya kumpul. Alla ayyastajila, untuk mempercepat kematian Rasulullah. Dalika yaskina summan, akhirnya mereka menyirami, memberikan Rasulullah racun. Falam akhbarallahu bi fi'lihima, setelah Allah memberitahu kepada Rasulullah atas perlakuan mereka, hamma biqadli ma, ingin membunuh, fa'ala falahu annahum lam yaf'ala, sehingga mereka tidak melakukan ini. Maksudnya mau meracuni. Lihat, mau meracuni siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadiru. Ini masyaallah, ini antaranya, termasuk tuduhan kepada Siti Aisyah. Masyaallah, Siti Aisyah ini murahan menurut orang Syiah. Ini ceritanya, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'at Nuh. Cerita ya tentang istri Nabi Nuh itu bagaimana? Kafir ya. Dan istrinya Nabi Lut juga kafir, disamakan. Siti Aisyah ya kayak begitu. Ceritanya begini, wakana, waktu di perjalanan, wakana fulan yuhibbuha, di perjalanannya ke Basrah, wakana fulan yuhibbuha, ada orang mencintainya. Ini yang bercerita siapa ini? Ali bin Ibrahim perawinya. Ini dalam kitab Al-Burhan fi Tafsir Al-Quran, ditulis oleh Allama Al-Thiqa Al-Thabat Al-Muhaddis Al-Khabir Wal-Naqid Al-Basir Sayyid, gelarnya banyak, Sulaiman bin Ismail Abdul Jawad Al-Husaini Al-Bahrani. Wa kana fulan yuhibbuha, itu ceritanya. Fulan, ada seorang laki-laki, dalam riwayat disebutkan Tolhah senang kepada Siti Aisyah. Falamma aradat an takhruj, di saat Siti Aisyah pengen keluar ke Basrah, qala laha, Tolhah bilang, la yahillu laka an takhruji min ghairi mahram, enggak boleh kau keluar kecuali dengan mahram. Akhirnya bagaimana? Fazawwajat nafsaha, Siti Aisyah akhirnya sudah nikahkan diri saya sendiri. Nikah, punya suami nikahkan. Lihat kurang ajarnya Siti Aisyah seperti itu. Kemudian masih Siti Aisyah disebut sebagai orang yang murtad setelah Rasulullah SAW. Ini ditulis Al-Faqih Al-Muhaddis Al-Syeikh Yusuf Muhammad Ibrahim Al-Bahrani Al-Shihab Al-Thaqibi fabayana ma'na an-nasibi ala anna law nusallimu annaha fi hayatihi kanat minal munafikin. Kalau kita memang menerima keberadaan Aisyah waktu hidupnya Rasulullah, mereka adalah termasuk orang munafik. Ia adalah orang munafik. Irtaddat ba'da mauti, maut,
murtad setelah kematian Nabi Muhammad.